Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pagi yang indah ini, di mana kita akan memulai kebaktian ini pada pagi hari ini, dan kita akan memulainya dalam doa. Tentunya saudara, selama sepekan ini kita telah diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Tentunya kita dalam keadaan sehat atas penyertaan Tuhan, atas kasih karunia di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat datang di hadirat-Mu pada hari ini, untuk kita bersyukur serta memanjatkan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan, di mana penyertaan Tuhan selama sepekan kita berjalan. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat bersama-sama beribadah, mengadakan doa ucapan syukur kepadamu Bapa, serta menegaskan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana minggu-minggu yang lalu telah Engkau berkati kami percaya, minggu-minggu yang akan kami jalani juga kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, serta kesempatan dan damai sejahtera yang menyertai kami, serta kesehatan terus yang berikan kami kekuatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
berikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ya, baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam doa firman Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk kita diberikan pencerahan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, Kau berikan kesempatan kembali untuk kami membuka firman-Mu, merenungkan serta mempelajari firman-Mu. Biarlah buka pikiran dan mata hati kami agar kami diberikan pencerahan oleh firman ini, karena firman ini adalah kekuatan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Bapa, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu, juga memakai bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 3. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Baiklah, firman Tuhan ini saya beri tema dibenarkan karena iman. Yang pertama, kita dibenarkan. Dibenarkan dikatakan di ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Artinya memang kebenaran Allah setelah ada Adam dan Hawa dan manusia dalam dunia ini, dia mempunyai kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang terkasihnya melalui Adam dan Hawa dan keturunannya untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi seperti kita saksikan memang ya, bahwa kebenaran itu adalah melalui Taurat dan kitab para nabi. Jadi mungkin dulu belum ditulis, tetapi itu telah disampaikan oleh para nabi dan Taurat yang telah disampaikan melalui mulut ke mulut. Tetapi manusia selalu meninggalkan, bahkan ada kecenderungan manusia itu selalu ingin jatuh dalam dosa ya. Manusia selalu ada kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang dari kehidupannya. Manusia selalu jatuh dalam dosa, dan karena manusia dikuasai oleh kedagingan, oleh keegoan kita. Walaupun itu sudah ada dalam Taurat dan kitab para nabi, tetapi manusia selalu meninggalkan Tuhan. Tetapi selalu manusia meninggalkan
melupakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 yang ke-16, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dijelaskan di sini memang kita tuh dikuasai oleh ketiga itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, apa sih keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan hawa nafsu kita seperti makan, ingin makan lagi, mencari yang lebih baik lagi, mencari keinginan sesuai keegoan kita. Selalu kita ingin lebih dan lebih. Nah, itu keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Kita tidak puas melihat, ingin melihat lagi, terutama yang mungkin ya yang aneh-aneh atau yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi. Itulah keinginan daging kita. Selalu ada keinginan itu di dalam kehidupan kita. Dan keangkuhan hidup. Itulah manusia dikuasai oleh ketiga itu, sehingga kadang-kadang melupakan Taurat Tuhan, melupakan pesan-pesan para nabi yang diberitakan dari mulut ke mulut, bahkan sekarang berupa firman Tuhan, berupa Alkitab kita yang kita baca dan kita mengerti. Tetapi memang manusia selalu dikuasai oleh ketiga itu yang selalu menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa dibenarkan kalau kita tidak minta kekuatan daripada Tuhan? Untuk itulah selama manusia ini tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan, secara manusia kita tidak dapat dibenarkan ya. Karena kita memang tidak layak untuk menghampiri tahta Allah yang kudus. Karena kita adalah orang berdosa, jadi kita tidak dapat menghampiri tahta Allah yang kudus, karena kita harus datang kepada kekudusan Allah. Bagaimana kita bisa datang dalam dalam kekudusan Allah? Kita telah jatuh dalam dosa. Kita tidak ada dalam kekudusan. Kita tidak punya kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak layak menghampiri tahta Allah yang kudus. Walaupun kita dibenarkan, sebetulnya kita tidak layak. Itu karena kasih karunia Tuhan yang membenarkan hidup kita untuk kita dapat datang di hadirat Tuhan, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, dan percaya kita disucikan dan dikuduskan untuk kita layak datang di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca di Matius yang ke-6 ya, Matius 6 dikatakan begini doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dikatakan di sini, karena itu Bapa kami yang di sorga, kita menguduskanlah. Dikuduskanlah namamu. Memang nama itu kudus. Kita datang ke tempat kudus, kita harus kudus dan suci. Untuk itu kita dikuduskan, baru kita layak datang di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Artinya kerajaan sorga ada di tempat kita. Kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Sehingga jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Bukan kita artinya adalah sorga yang kita minta ada di lingkungan kita, di suasana keluarga kita, di keadaan kita. Sorga ada di tempat kita. Itu semua orang tidak layak. Memang semua kita tidak layak di hadapan Tuhan ya. Di ayat 23 dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sungguh ya, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi memang semua orang tidak mempunyai kemuliaan Allah karena gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga kemuliaan itu ditarik oleh Allah. Jadi semua kita tidak mempunyai kemuliaan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Untuk dapat kita berkenan kepada Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita diingatkan untuk kita kembali, untuk kita merenungkan, membaca firman Tuhan.
mendekatkan diri kepada Tuhan ya, bukan karena kekuatan kita, karena kasih karunia Tuhan yang terus diberikan kepada kita. Nah, bahwa begitu besar kasih karunia ini, kasih karunia Bapa kepada dunia ini, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, karena begitu besar kasih karunia Allah terhadap dunia ini, tentu terhadap makhluk ciptaannya kepada kita semua manusia. Begitu mengasihi artinya karena Allah tahu bahwa manusia tidak dapat menghampiri tahta Allah. Manusia tidak dapat mencari tahta Allah dengan kekuatannya sendiri karena kekudusan dan kesucian Allah. Dan itu semua atas inisiatif Allah. Jadi dengan berbuat baik, dengan berbuat segala kebaikan, bahkan dengan mencari segala sesuatu, kita tidak dapat menghampiri tahta Allah. Itu hanya inisiatif Allah sendiri yang memberikan kepada kita kasih karunia, memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita, di mana Tuhan katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kekudusan itu, karena kemuliaan Tuhan itulah kita tidak dapat sampai ke dalam tahta kemuliaan Allah. Karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita ini tentu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kita dapat datang di dalam tahta kemuliaan Allah. Dan memang semua orang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih karunia, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, tentu kita disucikan dan dikuduskan agar kita layak, disucikan, diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Jadi bagaimana kita dapat menghampiri tahta Allah yang terbatas? Tentu kalau tidak melalui Tuhan itu sendiri, tidak melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat menghampiri tahta Allah yang kudus. Biarlah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya dapat datang, kita hanya dapat belajar melalui firman Tuhan, memahami firman Tuhan, belajar firman Tuhan atas kasih karunia yang diberikan kepada kita agar kita layak di hadapan Tuhan untuk menghampiri tahta Allah. Untuk apa? Agar kita dilayakkan, diperkenan di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, manusia ditebus dan dibenarkan. Jadi memang kita ditebus oleh Tuhan dan kita dibenarkan. Di ayatnya yang ke-24 saya bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena karya penebusan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita terhadap umat manusia. Dikatakan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Tuhan datang mati di kayu salib hanya untuk mengembalikan setiap manusia yang telah kehilangan rupa dan gambar Allah. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, karena hilang rupa dan gambar Allah. Artinya semua manusia kehilangan rencana Allah di dalam kehidupannya. Semua manusia kehilangan rencana Allah, kehilangan rupa dan gambar Allah, sehingga gagal pula rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak bisa berkarya karena kita dikuasai oleh dosa. Kita jatuh di dalam dosa. Tanpa penebusan Tuhan, tanpa karya Tuhan di dalam kehidupannya, kita tidak mungkin dapat menerima kasih karunia yang Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita
kita diampuni. Sehingga kita disucikan, dilayakan, ditebus oleh karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi itu pun diberikan kita dengan memberikan pilihan. Apakah kita mau menerimanya? Karena Tuhan memberikan pilihan yang diberikan kehendak bebas kepada kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, kembali Tuhan ingatkan kepada kita bahwa itu diberikan karya penebusan di dalam kehidupan kita. Untuk kita terima, untuk kita ambil agar kita sesuai kehendak Tuhan. Sesuai rencana dalam kerencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita diarahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena kalau kita udah sesuai, artinya kita dimuliakan oleh Tuhan. Sehingga ada karya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang udah ada di dalam kita itu akan memperbaharui kita, bahkan untuk mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dan kita telah dimuliakan, bahwa kita telah diangkat dari jurang yang terdalam. Karena apa? Karena karya Tuhan Yesus mengangkat kita untuk kita diangkat di dalam kemuliaan, ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan kita dipimpin oleh Tuhan sehingga kita ditebus dan dibenarkan. Memang kita sebetulnya tidak layak, tetapi karena karya penebusan Tuhan, kita ditebus dan dibenarkan. Lalu selanjutnya yang keempat. Yang keempat, Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita. Di ayat yang ke-25 saya bacakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah telah menentukan pendamaian dengan manusia karena manusia telah jatuh dalam dosa, dan untuk membawa manusia kepada pendamaian itu tidak kita harus ada yang dikorbankan. Artinya dosa kita memang hukumannya maut. Nah, untuk menebus dosa itu kita baca ayat yang 25b dikatakan bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya apa? Begitu kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Kita dilayakkan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada dahulu selamanya. Pada masa kesabarannya, yaitu dari dahulu manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia itu harus mati karena dosa-dosanya. Karena dosa, upah dosa itu maut. Jelas di sini bahwa manusia harus menghadapi maut karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, Tuhan begitu sabar. Tetapi dengan Tuhan memberikan kasih karunia, ia mengorbankan dirinya, ia datang dari sorga, datang untuk mengorbankan dirinya, untuk membawa manusia pada kelepasan, pada belenggu dosa, keterikatan dosa. Untuk itulah kita telah diselamatkan, kita dibenarkan menjadi jalan pendamaian bagi siapa yang percaya kepada Yesus. Sesuai tadi dengan firman Tuhan, kita dikatakan bahwa memang gambar dan rupa Allah itu telah hilang di dalam kehidupan kita. Nah, karena karya penebusan Tuhan, manusia ditebus dan dibenarkan. Itu untuk mengembalikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menerima karya penebusan itu di dalam kehidupan kita untuk kita berdamai dengan Tuhan, untuk kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai keinginan hati Tuhan. Di dalam Kristus menjadi pendamaian bagi umatnya. Untuk apa? Untuk kita juga dia berkorban, untuk kita dilayakkan dan ada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah mengorban dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima adalah dibenarkan karena iman. Ayatnya yang ke-26 dikatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita dibenarkan karena iman percaya kita. Melalui firman Tuhan, Tuhan menunjukkan keadilannya, bahwa firman itu adalah benar.
dan membenarkan orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan karena iman, karena pengharapan kepada Yesus. Jadi manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berpengharapan kepada kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah membenarkan kehidupan kita, yang kita tidak layak sebetulnya dibenarkan atau ditebus karena oleh Tuhan sendiri. Ya, kembali kita diingatkan melalui pemahaman firman ini. Firman ini dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita untuk kita raih, kita ambil supaya kita ada bersama dengan Tuhan. Kita menempel pada pokok anggur yang benar. Artinya apa? Artinya kita memahami kehendak Tuhan. Ada keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan keegoan kita yang kita pegang, bukan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang ada di dalam diri kita, tetapi apa? Iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita melalui karya penebusan di dalam kehidupan kita, bahwa kita dibenarkan karena iman sesuai firman Tuhan yang kita dengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baiklah saudara-saudara terkasih, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, baiklah kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, di mana melalui kolekte yang kita terima nanti pada saat kita datang ke gereja bisa kita berikan kepada bendahara atau yang bertugas, atau ditransfer melalui rekening Kanaan di grup WA Kanaan. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami belajar kembali mengenai firman Tuhan yang telah menguatkan kami, bahkan memberikan pencerahan kepada kami. Biarlah simpan firman ini di dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bahkan menjadi pelita di dalam kami melangkah, bahkan kehidupan kami sehari-hari dipimpin dan bimbing terus oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami membawa beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Dani Sukendra, biarlah Engkau naungi terus dengan kemuliaan kasih karunia Tuhan terus Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, juga untuk keseluruhan keluarga besar Pak Daniel Tuhan, untuk ada yang anak-anak yang di Jakarta maupun yang di Australia Tuhan berkati. Juga untuk Bapak Gembala terus berikan kesehatan, kekuatan, dan topang dalam penyerta dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat Kanaan, biarlah yang dalam kelemahan Kau kuatkan, yang kekurangan Kau cukupi, bahkan sampai berkelebihan Tuhan, yang dalam pergumulan yang berat Engkau berikan jalan keluar yang terbaik, karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk persekutuan kami yang kami adakan via Google Meet, juga rantai doa Kanaan, gerakan baca Alkitab. Tuhan, beri terus kerinduan kepada jemaat kami untuk kami terus dapat bergabung bersama dengan kami doa setiap malam, sehingga kami dapat belajar, kami dapat memahami lebih dalam lagi firman yang hidup itu. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dan jajarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bilang Kau turut campur tangan Bapa, berikan kasih karunia yang daripada-Mu, serta dapat bekerja dengan takut yang daripada-Mu, serta membuat kebijakan-kebijakan yang memihak kepada warganya atau rakyatnya secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Juga
lindungi dari segala rongrongan, teror-teror yang terjadi Tuhan. Kami percaya iblis tidak senang dan Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan saja yang berkuasa atas pemerintah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk COVID-19 yang masih merebak di negara ini Tuhan. Tuhan, berilah kekuatan kepada setiap pasien yang terpapar, juga untuk para medis, dokter, perawat, pekerja yang menangani pasien-pasien ini Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan yang daripadamu sehingga dapat mendorong setiap pasien yang terpapar sehingga dan memberikan semangat agar ia mempunyai semangat untuk menjadi sembuh. Bahkan Engkau sembuhkan, Engkau jamah dengan tangan Tuhan. Oleh kuasa Tuhan saja mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk yang telah ditinggalkan karena terpapar penyakit COVID. Tuhan, berikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah pada hari Minggu di mana kami akan memberikan sebagian dan mengembalikan sebagian dari berkat ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang memberikan Engkau berkati. Juga tangan-tangan yang belum sempat memberikan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, tapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Terus akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami, bahkan menguatkan kehidupan kami. Baiklah saudara-saudara terkasih, kita persiapkan hati, pikiran dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai.